Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore. Oke Ibu, sebelum melakukan wawancara, Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Baik, nama saya Wiwin Windarti SPD. Nggak boleh ketinggalan ya buntutnya, kebanggaan. Kemudian ya background saya mengajar kurang lebih sudah 13 tahun, sampai sekarang berarti ya sudah sekitar 14 tahun lah ya. Seperti itu. Dan kebetulan saya mengajar dari dulu, memang saya mengajar di PAUD. Jadi 10 tahun di TK, tapi yang 3 tahun SD, begitu, di Bali. Dan kebetulan juga di sekolah yang kurikulum nasional, tetapi kita approach-nya based on internasional, seperti itu. Beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan ya Ibu. Yang pertama itu, tadi kan Ibu katakan kalau mengajar di sekolah nasional, tapi biasanya internasional, begitu, yang artinya di dalam satu sekolah itu terdapat banyak sekali anak-anak dari beragam negara mungkin ya, dan budaya Ya, yang betul. berbeda-beda gitu. Ya, Nah, betul. pertanyaan pertama itu, apakah perbedaan latar belakang atau perbedaan budaya itu sangat mempengaruhi dalam hal belajar begitu? Mempengaruhi pasti ya, tetapi itu kalau buat saya itu jadi challenge gitu. Jadi contoh, saya dulu terlalu sering, hampir setiap tahun itu saya punya murid yang benar-benar berasal dari negara yang tidak berbasis bahasa Inggris dan baru pindah ke Indonesia, dan mereka misalnya seperti Korea atau Jepang atau apa waktu itu Rusia gitu. Jadi kan kita sama-sama, kita tidak tahu bahasa masing-masing, tetapi itu adalah salah satu challenge buat kita sebagai guru. Tetap aja kita proses teaching learning itu kan tetap harus berjalan, dan itu kita jujur waktu itu pakai seperti body language seperti itu, dan memang kita harus fokus saat kita bicara dengan anak itu, kita harus benar-benar eye contact, dan mulut dengan gerak tangan itu harus benar-benar jelas seperti itu. Jadi sehingganya lama-lama si anak itu akan mengikuti kan di tengah-tengahnya gitu. Jadi bahasa Inggris kan untuk internasional, jadi semua berbahasa Inggris seperti itu. Jadi selama kurang lebih ya les dari 1 tahun lah, itu so far so good gitu. Atau kesulitan dalam mengajar ketika di dalam kelas gitu dengan anak-anak yang berbeda-beda? Kesulitan yang sangat signifikan sih saya rasa belum ya. Cuman memang itu tadi, kembali lagi, kalau kita berkendala dengan bahasa itu saja, dengan bahasa, jadi kita memang harus benar-benar fokus saat kita bicara dan eye contact. Kemudian kan otomatis kalau kita sama-sama tidak tahu bahasanya, kita tidak tahu apa yang anak mau gitu. Jadi itu juga insting kita juga harus berjalan. Kemudian nah kita di situ kita pembelajarannya juga strateginya kita harus banyak-banyak menggunakan flashcard gitu. Jadi flashcard itu kan ada gambar, kemudian di bawahnya ada kata. Makanya saya selalu bilang pembelajaran melalui flashcard itu adalah magical sekali gitu. Itu benar-benar ampuh untuk menyatukan segala perbedaan seperti itu. Jadi ya kesulitannya selama ini, kalau yang saya alami dulu saat murid-murid saya dari berbagai macam negara, itu bahasa yang pasti gitu. Kalau selebihnya otomatis anak itu akan menyesuaikan. Ya, dari dalam kurun waktu yang singkat itu anak sudah menyesuaikan tentang budaya di sekolah tersebut, kemudian rutinitas itu anak-anak basically cepat sekali menyesuaikan, cuma kendalanya bahasa itu saja sih. Kalau untuk yang berbeda negara. Perbedaan budaya itu membuat kita belajar dan mengajar gitu. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang belajar, tapi kita juga pasti. Gitu. Ya. Oke, apakah ada itu satu strategi? Saya yakin. Ya, lanjut. Ada strategi atau suaranya hilang-hilang. Oh, suaranya hilang ya Bu ya. Mungkin jaringan gitu. Oke, saya ulang.
apakah mungkin ada metode atau strategi khusus yang Ibu gunakan untuk bisa menyatukan gitu ya perbedaan-perbedaan itu? Tadi saya dengar Ibu menyebutkan flashcard, apakah ada yang lain gitu? Betul. Jadi gini, kalau kita mempunyai murid yang berbeda-beda, beraneka ragam, jangankan hanya budaya ya, pokoknya segala macamnya itu berbeda, bisa dari karakteristik yang berbeda, dari budaya, dari bahasa gitu. Jadi memang kita approach-nya harus one on one gitu ya, one on one. Tetap kita dengan menggunakan apa namanya circle time itu tetap. Jadi kalau saat circle time itu otomatis yang berbeda atau yang tidak paham pun lama-lama akan terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih deep-nya lagi kita memang harus approach-nya one on one gitu. Jadi dekati anak kalaupun kita tidak bisa bahasanya, yaitu tadi kita menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan kita harus bicara itu benar-benar harus membuka mulut dan supaya bisa ditangkap oleh si anak tersebut gitu. Otomatis kan kita kalau misalnya ini berbeda-beda bahasa, tetapi kan kita harus dalam satu kelas itu kita pakai satu bahasa yang memang kita pakai panduan, misalnya bahasa Inggris gitu. Jadi kita tidak mencampur-campur bahasa dulu. Jadi kita fokus dalam satu bahasa Inggris, nah kemudian itu flashcard itu mendukung, terus alat bantu pembelajaran itu sangat penting sekali, begitu. Dan kita usahakan untuk si anak ini membaur dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan teman-temannya itu karena basically anak-anak itu akan sangat cepat untuk bersosialisasi dan menerima perbedaan dan bisa menyatukan diri seperti itu. Apakah ada kebudayaan yang mungkin diyakini oleh orang tua siswa dan itu dapat mempengaruhi kecerdasan anak, namun di Indonesia itu cukup diabaikan gitu? Kebudayaan yang dapat mencerdaskan anak dalam artian yang seperti apa ya? Jenis makanan gitu, atau jam istirahat, atau apapun itu yang mungkin pernah Ibu temukan di dalam kelas. Kalau budaya saya rasa enggak ya, maksudnya itu tidak berpengaruh sih untuk kecerdasan anak atau tidak gitu ya. Kalau kita di sekolah kan yang pasti kita selalu menganjurkan anak-anak untuk makan sehat, untuk tidur cukup, yang rutinitas yang seperti itu yang sebenarnya bisa kalau anak itu melakukan hal-hal itu secara rutin, saya pikir itu tidak masuk dalam kategori budaya ya. Itu sudah sewajarnya kita lakukan dan kita salurkan dan kita didik anak-anak seperti itu gitu. Nah, itu saja. Oke. Hanya hilang Bu. Itu saja Ibu, terima kasih buat waktunya. Mohon maaf mungkin jaringan saya sedikit bermasalah ya Ibu ya, soalnya saya tinggal di Labuan Bajo. Jaringan saya kenceng banget ini masalahnya. Oke Ibu, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.